selamat datang di channel aku, channel Yunia Mukhtar Dewi. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan aku ya. Mungkin aku udah lama nggak bikin konten, sekitar hampir 2 mingguan ya. Karena anaknya sudah nambah 2 anak ya, jadi agak sulit yang mau bikin konten. Tapi aku akan berusaha untuk rutin gitu ya, buat konten-konten selanjutnya pemirsa. Oke pemirsa, kali ini aku pengen curhat nih ke kalian, yaitu bagaimana sih perbedaan melahirkan anak pertama dan anak kedua. Nah, aku pengen curhat nih pengalaman aku ke kalian. Dan sebelum aku lanjut curhatnya, jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Oke pemirsa, kali ini aku lagi pakai baju ini, sebenarnya ini kain sutra ya, tapi hampir mirip kayak kain satin sebenarnya ini. Iya, ini ada request dari subscriber ya. Nah, ini aku berusaha, mudah-mudahan kalian bisa terus subscribe channel aku dan terus nonton video-video aku yang lain. Ayo pemirsa, langsung, mungkin kalian penasaran ya gimana perbedaan melahirkan anak pertama dan anak kedua. Nah, di sini ada beberapa poin yang jadi pembeda ya. Oke, langsung saja dari poin yang pertama, yaitu dari lama waktu. Nah, perbedaan lama waktunya ya. Kalau anak aku yang pertama, waktu aku melahirkan anak yang pertama yaitu kakak Yuri, aku lama waktu melahirkan itu sekitar 10,5 jam pemirsa, dimana itu aku mulai habis subuh sekitar jam 4:30. Itu ya, setelah sholat subuh tiba-tiba aku mulai merasakan kontraksi gitu ya. Terus kemudian sampai jam 12 itu kontraksinya semakin terasa, semakin sakit, dan sekitar jam 3:lebih 1/4 anaknya sudah keluar pemirsa. Jadi lama waktunya itu sekitar 10,5 jam lama waktunya anak kakak Yuri gitu ya untuk keluar pemirsa. Sementara untuk anak aku yang kedua ya pemirsa, waktu itu aku sekitar jam 12 malam. Nah, sementara kalau kakak Yuri itu tadi kan siang ya, enak siang. Nah, kalau adiknya yaitu ketika malam hari pemirsa, itu tepatnya di bulan Ramadan. Malam hari jam 12 malam itu aku sudah mulai merasakan kontraksi yang sebenarnya sakit banget ya, langsung sakit banget kalau adiknya itu. Terus kemudian sekitar jam 3:30, nah bertepatan dengan orang-orang sahur ya waktu itu ya, kan waktu Ramadan. Ini adik Yuna udah keluar pemirsa. Jadi perbedaannya hanya 3,5 jam lama waktunya. Kalau yang adiknya hanya 3,5 jam, kalau kakaknya 10,5 jam pemirsa lama waktunya untuk melahirkan. Kemudian itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua yaitu dari kontraksinya, perbedaan kontraksinya ya. Kalau kakak Yuri yang anak aku yang pertama, kontraksinya itu aku sebenarnya itu hampir nggak pernah merasakan kontraksi ya, dari hamil 1 bulan baru sampai 9 bulan itu aku nggak pernah merasakan kayak kontraksi gitu. Baru setelah mau mendekati, mau bersalin, mau melahirkan, itu baru aku merasakan kontraksi yang sangat lama gitu ya, mulai dari subuh sampai asar baru melahirkan anaknya. Nah, jadi hanya waktu itu aja aku merasakan kontraksi pemirsa. Sementara untuk anak aku yang kedua, aku itu sering banget merasakan kontraksi. Nah, kontraksinya itu sering aku rasakan ketika mulai usia kehamilan 6 bulan. 6 bulan itu aku sering merasakan kontraksi, tapi
hanya kontraksi kecil, hanya kontraksi palsu gitu ya, nggak sampai sakit banget gitu, enggak. Terus aku masih bisa beraktivitas waktu itu sampai kehamilan 6, 7, 8, 9 itu sudah mulai sering kontraksinya, sudah mulai sering. Biasanya aku itu masih kuat untuk ngajar, itu aku tiba-tiba nggak kuat ngajar karena kontraksinya sudah mulai sering, pemirsa. Nah, itu perbedaan lama kontraksi, perbedaan sering kontraksinya ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu perbedaan pecah ketuban. Nah, untuk kakak Yuri atau kehamilan yang pertama, pecah ketubannya untuk hamil anak yang pertama, waktu itu kan aku sudah mulai merasakan kontraksi yang sangat hebat sekali pemirsa, yaitu sekitar jam 12-an itu. Kalau waktu subuhnya itu masih belum hebat, masih sering hilang-hilang gitu ya rasa kontraksinya. Kemudian ketika sudah mendekati jam 12, kemudian aku dibawa ke bidan sama suami aku gitu ya. Ternyata ketika diperiksa sama bidannya, nah itu masih bukaan 2. Nah, ketika bukaan 2 ternyata itu langsung keluar terus ketubannya dan warnanya merah, mengeluarkan darah merah gitu ya. Sama itu. Terus kemudian kan dibawa pulang ke rumah, itu terus keluar terus darahnya, terus semakin banyak keluar terus darahnya pemirsa. Jadi ketubannya itu pecah ketika sudah dilihat sama bidannya untuk anak yang pertama. Sementara untuk anak yang kedua pemirsa, meskipun sudah diperiksa sama bidannya, itu ketubannya masih belum pecah-pecah, masih utuh gitu ya. Bahkan sampai bukaan full, sampai bukaan 10 itu ketubannya juga masih belum pecah pemirsa. Jadi akhirnya ketubannya itu sampai dipecah sendiri sama Bu Bidan. Nah, ketika sudah dipecah, rasanya enak sudah untuk lahiran. Nah, kemudian dari poin selanjutnya, poin keempat pemirsa, yaitu dari lama ngeden. Nah, untuk anak yang pertama, lama ngedennya itu lebih lama melahirkan anak yang pertama pemirsa dibanding anak yang kedua. Nah, saat aku melahirkan anak yang pertama itu aku sampai ngeden 5 kali pemirsa, sampai mengeden 5 kali. Kemudian itu juga sampai didorong ya, dibantu didorong perut aku sama bidannya itu baru bisa keluar anaknya. Ya, sementara untuk melahirkan anak yang kedua itu aku hanya sekali ngeden anaknya langsung keluar pemirsa. Nah, jadi perbedaannya di situ. Kalau kakaknya itu sampai 5 kali ngeden terus dibantu sama bidannya didorong gitu ya. Kalau yang anak kedua hanya sekali ngeden dan nggak perlu dibantu didorong, hanya langsung bidannya nungguin di bawahnya gitu. Selanjutnya dari poin yang kelima, yaitu kondisi ari-ari. Nah, kondisi ari-arinya ternyata kedua-duanya ini kondisi ari-arinya itu sama-sama tidak utuh ya. Kayak gimana ya? Pokoknya itu tidak utuh guys pemirsa. Jadi kayak protol gitu pemirsa. Jadi itu bahaya banget di kandungan aku kalau sampai tidak bersih gitu ya. Kalau sampai ada yang tersisa di perut aku itu bahaya banget, bisa terjadi pendarahan. Nah, dulu waktu melahirkan anak aku yang pertama itu aku kan belum bersih pemirsa, sehingga terjadilah pendarahan. Nah, untuk kelahiran anak yang kedua, untuk mengantisipasi hal tersebut, apakah ini sudah bersih atau tidak rahim aku, kemudian kemarin dicek ke dokter ya di USG, ternyata masih belum bersih ternyata. Kemudian dibersihkan sama dokternya dan sampai sekarang masih belum terjadi apa-apa ya. Dan mudah-mudahan untuk kelahiran anakku yang kedua aku tidak sampai pendarahan lagi ya, soalnya sekarang sudah dapat sekitar hampir 2 mingguan. Dulu kakak Yuri itu 13 hari aku pendarahan. Mudah-mudahan aja nggak sampai pendarahan pemirsa ya.
Yang keenam yaitu dari berat bayinya. Nah, ketika melahirkan anak yang pertama itu nggak sama berat bayinya, pemirsa. Untuk melahirkan anak yang pertama ternyata berat bayinya itu mencapai 3,3 kilo. Sementara untuk melahirkan anak yang kedua berat bayinya itu 2,9 kilo, pemirsa. Jadi lebih besar kakaknya ya daripada adiknya. Tapi enaknya kakaknya itu hanya sekali ngeden, adiknya itu hanya sekali ngeden, sementara kakaknya sampai 5 kali ngeden. Terus, nah ini lagi perbedaannya dari poin yang ketujuh. Nah, jahitan atau tidak ya? Nah, karena melahirkan anak pertama itu berat anaknya itu 3,3 kilo, jadi otomatis jahitan, pemirsa. Sementara melahirkan anak yang kedua itu hanya 2,9 kilo, jadi nggak jahitan. Nah, enaknya di situ nggak jahitan anak yang kedua, sementara anak yang pertama jahitan. Jadi aktivitas yang lebih enak itu ketika melahirkan anak kedua. Oke pemirsa, itu dia bagaimana poin-poin yang bisa aku sampaikan ke kalian, bagaimana curhatan aku yang bisa aku sampaikan ke kalian, pengalaman aku saat melahirkan anak pertama dan anak kedua, bagaimana perbedaan melahirkan anak pertama dan anak kedua. Nah, otomatis nggak sama ya pemirsa, bener-bener beda banget melahirkan anak pertama dan anak kedua itu pemirsa. Tapi aku tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak aku semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan aku juga berharap semoga aku dan anak aku kedepannya semuanya diberikan kesehatan dan juga keluarga aku semua. Oke pemirsa, makasih yang udah ngikuti video-video aku. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya juga ya, yang pengen request video seputar vlog atau apa, review atau tutorial, kalian bisa langsung di kolom komentar. Oke pemirsa, mudah-mudahan aku bisa terus eksis ya, atau terus tampil untuk bikin konten-konten yang baru yang menarik gitu ya. Oke pemirsa, makasih, dadah, jangan lupa like dan subscribe-nya.